Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan karomah hidayah nikmat hidup. Dengan ridho dan izinnya jualah kita dapat beribadah, bertolabul ilmi, terutama kepada grup 7 kaji tua yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bersalam kita tidak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kelimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, grup 7 jamaah kaji tua yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menata diri untuk mempersiapkan jiwa bertuhan kepada Allah, tentulah kita memiliki syarat-syarat hakikat yang diminta. Apa yang dikatakan syarat hakikat yang diminta oleh Allah? Tiadalah bersekutu bagiku apapun. Jadi yang kedua tiadalah bersekutu yang pertama, yang kedua tiadalah setara sesuatu denganku. Yang ketiga sesungguhnya aku berdiri sendiri, ya'muhu binafsihi. Dalam menerima kenyataan Allah pada diri awak, tentu kita harus memahami makna-makna dalil Allah yang dikeluarkan dari guru atau mursyid yang mukhtabarah. Mengimani dalil atau kalam atau dalil Allah pada kalam guru adalah kodrat bagi yang menerima ilmu. Kita menerima dalil dari guru adalah kodrat. Kodrat artinya berupa kekuatan yang masuk, bukan berupa pengalaman. Salah pemahaman awak. Jadi awak tidak boleh beranggap itu pengalaman, tetapi adalah kodrat atau kekuatan yang datang dari kalam guru. Hal-hal yang mengimankan kepada sifat Allah mungkin di hakikat akan terjadi kelemahan mental, mungkin di bidang hakikat, tetapi di bidang kodrat ada hal yang sangat memudahkan. Sebagai pedoman, mayat awal diriku jadi, kembali aku jadi mayat. Tapi di antara perjalanan mayatku ini, kenapa ada yang hidup di dalam mayat ini? Kalaulah awak menganggap tajalli Tuhan semata yang membuat awak hidup, maka awak akan menghilangkan atau menapiskan sifat-sifat kemanusiaan terhadap diri yang hidup tadi. Diri yang hidup sudah pasti batin dari Allah, Fatihatun Nasun tajalli dalam Al-Fatihah.
Al-Fatihah adalah wujud Allah pada batin bersifat diri, ikulah yang hayat dalam jasad tadi. Kalau memang perbuatan Allah menguji dirinya sendiri, tinggal kita menikmati, menerima keberadaan Allah dengan mengakui awal mayat, akhirnya mayat, bertajalli sifat pada diri dan bersifat aku pada sifat. Apa yang dikatakan bersifat? Bersifat itu bertingkah. Apa yang dikatakan sifat? Sifat itu kodrat yang tidak memiliki asal usul kita di bumi Allah kok. Batal di pandangan awak kalau awak merasa dari air, api, angin dan tanah, batal. Kecuali hewan. Yang kedua, batal sifat rahasia Allah pada nyawa dengan mengatakan angin. Dan batallah seluruh ruh dalam tubuh Tuhan kalau ikut bersifat menggerakkan jasad. Yang afal hanya Allah yang bergerak, dan juga ini yang menggerakkan dengan fi'il. Iman hayat sangat dibutuhkan dalam orang bermujahadah. Iman hayat adalah mengakui yang hidup di dalam jasad bukanlah dirinya, melainkan bersifat Al-Fatihah, berfatihatun nasun, yaitu bertajalilah batin Allah dalam bentuk wujud diri. Zahirnya dipakailah iman jasad. Jasad adalah iman. Jadi kalau awaklah paham tumpahan, limpahan, tanggungan yang akan kita tanggung dalam perjalanan Allah, baik itu dalam kodrat yang baik, baik dalam kodrat nikmat maupun dalam kodrat azab atau ujian atau musibah, itu kita nikmati. Sesungguhnya hayat yang menerima keadaan itu adalah dalam pensaksian diri dan bukanlah diri yang menyaksikan kita dalam musibah. Untuk prinsip itu tadi dibenarkan oleh Allah dalam tajalli Al-Fatihah. Mulai kedatangan wujud tiga perkara, ba alif sin, millah berjalan, Allah menjadi zat nyata bagi Rahman dan hayat bagi Rahim. Nyata sudah. Apa batin bilah yang dikatakan bis? Itulah hamdu. Alhamdulillah berjalan, Robi menguasai, amin satu batang diriku. Apa wujud yang terlihat? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Apa nah Ar-Rahman berwujud nyata, sampai Ar-Rahim berwujud tidak nyata, tiga. Sampai tambah tiga, tujuh. Malik Yaumiddin berbangkit dan bertajali. Bertajali kamanya yang bertajali iya kana abudu, kodrat tiga sifat disambah, wa iya kana stain, kodrat nan ampe sifat menyembah. Dalam hal itu awak sadari balik anan bakarajo siratal lazi, sesungguhnya menghindarkan sifat manusia tadi dan mendirikan keakuan na'an batin am terlihat naiko. Jadi kalau awak sadari Allah bersifat pada sifat, aman hati awak. Allah bersifat pada sifatnya sendiri, berarti kodratlah yang kita batalkan diakui dari air, api, angin dan tanah menjadi kodrat sifat. Ya, nah menjadi kodrat sifat. Kalau zahir terlihat tadi, unsur terlihat adalah zat, ya, zat bersifat kodrat. Nah, jadi kalau awak mencari tubuh, takkanlah zatnya Allah. Kalau awak mencari tubuhku bergerak, takkanlah sifat tadi atau tingkah, bertingkah Allah pada zatnya sendiri. Nah, ikut kadim di awak.
Nah kalau lah selesai urusan kadim, melayani kondisi dunia kau cukup dengan senyum. Karena awak lah tahu ini perputaran yang tidak ada baik buruknya ke diri awak. Mayat tetap akan kembali menjadi mayat. Nah itu tingkatan iman. Kalau awak sulit mengambil iman tinggi, ambil iman yang sederhana. Nah itu, ambil iman yang sederhana, yaitu bersifatnya, ya kan? Aku pada sifatku sendiri, yang terlihat adalah wujud zatku yang nyata. Nah, jadi kalau iko menjadi sebetul amalan jiwa tu kamawa pai dimawa duduk takana tadi. Bahwasanya orang pandai mencari Tuhan, tapi awak lah duduk jo Tuhan. Artinya jo hayat Tuhan, jo sifat Tuhan, jo zat Tuhan. Tak ada nampak dewa di dalam selain dari itu yang nampak. Aiko iman tu wajib, iman sifat ko dipelihara. Dipelihara iman tu sehingga sampai hati nurani mengakui adanya tajalli tadi. Ah itu, ya, adanya tajalli yang berbuat kadiri awak. Sebab dulu awak mayat, kembali awak menjadi mayat. Nah, dengan arti siapa yang hayat salamoko? Nah, ya kan? Ajan awak melibatkan diri di situ. Ijan maraso bapa halung karajo bayi, maraso badusu karajo brua. Indah kat limbago Tuhan, lembaga Tuhan tidak akan ternoda oleh kebaikan dan keburukan. Maka pertahankan iko dalam bentuk hubungan iman dengan Allah dalam musyahadah, saling menyaksikan. Aku dan dikatakan bersifat aku pada sifatku sendiri. Artinya bertingkah aku di alam sifatku. Tapi kalau awak tidak mengakui diri sifat zat yang terlihat, maka batallah ayat tadi. Batallah kemampuan dan perlindungan untuk diri awak. Karena diri awak pun tidak mengakui awak dengan sifat. Contohnya apa? Awak mengamalkan sesuatu, tetapi awak sadar yang mengamalkan ini adalah sifat. Diri sifat. Diri yang tidak memiliki asal usul kita di bumi. Sama juga kita mengkaji adab. Kalau dikaji kudarai Adam, air, api, angin, tanah itu namanya alam. Adam dah alam tu. Ya. Dikaji kulit, daging, urat, je tulang binatang punya juga. Apa muhak nabi ke binatang? Apa nak kawat kaji leh? Tentu ampe nur. Nur, Nurullah, Nur Muhammad, Nurha Allah. Allah mulai wa mengkaji ruh. Sebab tanpa nur, ruh tidak akan ada. Nah, tingkatkan iman. Kaji pula ampe penyebab nur ada, yaitu zat di wadi manikam. Nah, berarti pandangan awak kepada kodrat Muhammad kalau sudah bahasanya nur. Tapi kalau bahasanya ruh, pandangan awak adalah jasad. Jasadku apa? Jasadku adalah sebuah alam. Sebuah alam dinamakan ma'ul hayat, yaitu induk dari segala yang hidup. Nah, coba bayangkan, ruh seluruh alamku berasal dari diri awak. Diri nama, itulah diri sifat tadi. Bukan kulit, asalnya kulit. Al-Hakim sebutan Nabi, sebutan diri. Jadi tidak ada bantuannya kulit kau dah. La ilaha illallah pada kulitku berarti sirna lenyap. Tapi ada. Untuk iman serupa itu ambo rasul tidak terlalu sulit. Kalau itu dinamakan beriman pada sifat. Bersifatnya aku pada sifatku sendiri berarti
bertingkah dan berkata, berbuat, memandang, melihat, menangis, ini adalah bersifatnya aku pada sifatku. Jadi jangan awak terlalu melibatkan kemanusiawian awak di dalam kodrat Tuhan. Makanya lamu Tuhan tu mencari perubahan awak. Karena yang dicari oleh Tuhan, yang dipandang oleh Tuhan adalah perubahan hati awak dalam memakai jasad. Nilai jasad yang dipandang oleh hati nurani ko, kalau tidak ada perubahan, Allah pun tidak akan magiah perubahan. Kalau orang cerita batin, awak senyum saja sabot nan induk batin tu awak. Kalau orang cerita ilmu, tunduk saja galak saja awak sabot nan ilmu tujuh awak. Bah ilmu tentu dia tahunya ke dalam sadunya, makanya kudara itu jatuh ke ilmu. Itulah jasad. Jadi ambillah kemudahan di dalam beraja. Bersifatlah aku pada sifatku sendiri. Bertingkah aku pada kodrat sifat. Dan kadimkan itu artinya nyatakan. Kalau nyata tentunya pasti, tapi kalau pasti alun tentunya toleh. Gitu. Baik, dalam bersifat pada sifat, nah kita coba bermuzakarah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh memandu jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Yang lain audio dimatikan. Kepada sana apa-apa yang ada nak bertanya tentang sifat bersifat aku, silakan pakai tanda tangan. Silakan Pak Man. Nak bertanya Pak Man. Terima kasih juru tabligh. Awak kalau bertanya biaran bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kurang paham tentang yang Buya sebut tadi itu, Buya. Tiga kudrat disambah, hampir kudrat menyambah, hampir sifat menyambah. Coba boleh ulang. Setiap yang bernama kudarat pas kodrat itu hitungannya 4. Dan ampe ko namanya kodrat. Kalau tiba di Adam, kodrat ko kembali kepada hitungan alam. Adam bersifat pada wujud kemanusiaan, itu adalah kulit daging urek je tulang. Adam bersifat wujud kenabian, ada di wadi mani manikam. Adam bersifat ketuhanan, napas ampas dan nufus. Itu kodrat alam. Tapi yang tiga adalah kodrat Allah ketuhanan. Nah gitu. Kodrat iradat ilmu jatuh kepada Adam. Aras, kutsi dan keramat jatuh kepada Muhammad. Awak harus tahu awak pemahaman tadi. Gitu. Jadi kalau awak ampe tambah 37 kau digolongkan sifat keumatan atau alam berhitungan ampe 4 kodrat, yang 3 adalah sifat wujud atau hayatnya Allah. Kalau tiba di Muhammad, tiba di mim, batin, zat dan nur. Nah gitu. Dan itu hayat daripada alam, hayat sebuah alam. Jadi tiba di tubuh awak ko, ayatnya 3 juga. Qalbi, markubah dan ma'ani. Nah, yang 4 kulit, daging, urek, tulang.
Nah, empat adalah orang yang menyembah kepada yang tiga. Gitu. Itu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, paham? Alhamdulillah Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mar atas pertanyaannya Pak Mar. Silakan Pak Bur. Pertanyaannya Pak Bur. Buka mic-nya Pak Bur. Siap. Terima kasih, Dapadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya mengecek, awak harus mengimani. Jangan merasu awak nambah sembahyang, jangan merasu awak nambah ibadah, jangan merasu awak nambah gue elok. Baik itu pun sebaliknya. Jangan merasu awak nambah gue anan di luar, anan di apa, anan buru-buru. Jadi pertanyaannya ini kau ya. Ini jadi pertanyaan tadi kalau jadi pertanyaan. Nah jadi pertanyaannya Bu ya. Aduh maaf Bu ya. Tanya dulu Bu ya. Lupa cara pertanyaannya Bu ya. Masya Allah. Yalah lanjut. Silakan Pak Yod. Pak Yondra nak tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pada juru tablik yang berikan. Waalaikumsalam. Ya, Ya. mayat, awalnya mayat, kemudian Allah bersifat pada sifatnya, kemudian juga akhirnya adalah mayat. Maksudnya itu apabila awak sadar dan mengingat bahwa yang bersifat dalam diri itu yang sebenarnya adalah kodrat Allah. Apabila awak tidak sadar, apakah itu tetap kan masih tetap juga yang bersifat itu kan Allah itu ya. Tolong diberikan penjelasan dia atau bagaimana caranya jika awak tidak menyadari yang yang bersifat itu adalah kodrat Allah. Dan awak sebagai apa? Saksi. Dan yang menyaksikan kodrat dan dunia itu yang mana Bu ya? Yang menyaksikan sifat yang ada dalam diri. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Kalau awaklah paham kodrat serupa itu, inginkah awak balik menjadi mai? Tentu tidak ingin awak. Tapi kalau gagal awak diberikan 7 langkah kesempatan menjadi wujud Tuhan kembali, maka tetap akan kembali jadi mayat. Di dalam perjalanan 7 langkah mulai masuk ahad, wadah, wadiyah sampai kepada misal rahim dan insan, tidak dihimpun dia awak menjadi kodrat yang mulia. Itu adalah kegagalan, ya, kegagalan dalam menjadi maujud yang kembali. Gitu. Itu maknanya. Kalau awak bisa menikmati 7 langkah perjalanan Allah pada sifat alam rahim ibu pada 7 bulan, masa uji akhir ketuhanan, dilimpahkan kesempurnaan pada hitungan bulan ke-8 sehingga ndak mangari baru yang gaya awak jam 8 tu di bulan 8 tu itu penentuan. Ya, apakah jadinya keluar ko kudareknya apa iko. Tingkat umat, tingkat makhlukkah, tingkat hambakah, tingkat insankah, tingkat banikah. Nah, lihat kesempurnaan. Di 9 dihakikatkan hilanglah derajat umat, timbullah derajat Tuhan dengan domah berbunyi 9. 9 dalam 10. 9 10 hari, 10 adalah janji Allah dalam 10 nikmat besar. Berjanjilah Tuhan memberikan 10 nikmat besar 9 10 hari.
Jadi kalau awak memahami hakikat nan diriko, kesempatan bertajali Tuhan membuat kita berwujud pulang, bukan berkodrat balik. Kalau tidak mai balik menjadi mai. Nah, sampai dalam masa solat, kalau tidak hakikat di dalam kondak tabacu, tidak ditagakkan, akhirnya imam pun imam kamai awak. Imam wak kamai sebab hakikat Muhammad tidak pandai wak menagakkan, hakikat Adam tidak pandai menjalankan, hakikat Tuhan tidak bacari. Ikulah mai jadi imam. Nah, kalau nanka mati jadi imam jadi kuyan. Nah, sama itu. Paham? Kalau dalam sholat terus mengingat hakikat Adam dan Muhammad, apakah itu tidak menuju apa namanya? Sedangkan di dalam sholat itu harus fana. Di dalam solat tidak ada hakikat apapun, makanya takbir itu yang menentukan. Takbir yang menentukan. Sia yang kataga dalam sembahyang, dalam solat ditentukan oleh takbirnya. Takbiratul ihram, apa yang akan menjadi satu. Iya, bukan dalam sembahyang tu Muhammad, tidak ada Muhammad bertajali dalam sembahyang, ya kan? Nah, jadi ditentukan oleh takbir. Nah, salawatul fil mihrad, apa? Sia yang berdiri di dalam takbir. Nah, itu nangkan yang mengadukan tajali. Paham? Allah pelan-pelan Buya. Insyaallah. Terima kasih banyak Buya dan semua juru tablik. Insyaallah. Dan kembali pada juru tablik. Terima kasih pertanyaannya Pak Yandra. Silakan Pak Datuk. Nak bertanya Pak Datuk. Terima kasih kepada Pak Imam Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya yang kamu tanya sama juga pertanyaan Pak Yandra. Jadi bersifatnya aku pada sifatku sendiri, berarti kehendak itu timbul dari Tuhan sendiri kepada zat dan sifatnya, gitu ya. Berarti manusia itu betul-betul hilang, sirna, gitu ya. Tak ada seketika juga apa manusia saja sebagai manusia. Ya. Jadi punya. Karena pada dasar awal di dalam asyik dan masyhuk Tuhan ke dalam keakuannya ini berpikir surah nan aku akan tatau dua aku, tapi kini aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umai. Dan umai itu aku juga. Nah, barang siapa yang bisa menyaksikan tajalli perbuatanku, sesungguhnya dia adalah saksi bagiku. Kan itu saja masalahnya, kan? Kalau saksi tidak pernah dimasuk orang ke penjara kecuali inyo memberikan keterangan palsu. Tidak Tuhan berkecilnya Tuhan, hantu berkecilnya Tuhan. Itu paham? Insyaallah ya. Berarti di situ batallah hukum syariat, tak ada masuk apa manusia ada punya ya syariatnya. Apapun perbuatan kula min innallah datang daripada diriku sendiri. Jadi kalaupun awak melakukan syariat, namanya syariatullah. Jangan syariatul fiddin, jangan syariatul finnurul. Nah itu kan berbeda makomnya, imamnya sajalah berbeda. Nah imam diri jo imam masaji jadi samuan, kan? Nah, kalau imam diri sianan taga, sianan uduk nak diwujudkan. Kalau imam masaji jalih imam jalih jamaahnya. Dan jamaah mencari imam dan imam mencari jamaah dalam matu tertutui, kan itu? Itu paham?
insyaallah ya paham ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk atas pertanyaan. Silakan Pak Pur nak ulang tanya oleh Pak Pur. Iya. Oh tadi ya, yang namanya panjang apa? Kalau tadi itu Buya mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya di dalam hidup awak banyak takdir buruk Buya, di dalam kehidupan awak banyak takdir buruk. Sementara di kehidupan orang lain tidak banyak takdir buruk. Apa itu penyebabnya Buya? Baik adalah amal buruk atau juga namanya amal. Amal baik, amal buruk. Setiap amal digerakkan kepada zahir. Sifat zahir amaliyah. Kalau awak memiliki pandangan amaliyah terhadap diri ke Tuhan, itu namanya abid. Ya. Abid. Karajo menyembah, menyebut Tuhan, zikir, basoraan, itu abid, sifat menyembah. Tapi kalau sifat bertuhan kembali kepada perwujudan. Anan mawujud berasal dari wujudnya sendiri dan mengimani kelebihan dan kekurangan, mengimani kesengsaraan dan penderitaan, mengimani kemiskinan dan segala pun yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Berarti kita menikmati muatnya Allah. Gitu. Sebab kalau kaji itu dibaca lah kayu ulama ke Tuhan. Kan itu. Bini tinggal pergi ke bank lah, awak tinggal memutar tasbih. Betul tak? Iya, Buya. Itu. Tak kaji lah itu. Nah. Ini tidak mau siapa. Kalau banyak sesaru tiba awak, itu awak meyakini. Ya kalau itu nangka dibahas. Tuhan Allah Maha Kaya, apa nan di langit inyo punyo, nan di bumi inyo punyo. Allah tu lain Tuhan awak. Nah, bako awak pensai. Masalahnya tentu dia ada masalah dengan Tuhan kau. Betul tak? Antah batuhan tu nalu duduk etongan antah apalah kini tu hayun tak tahu lu ada nak. Inan jaleh dua perkara mencari manusia tu batuhan atau tidak. Yang pertama tagak hakikat ibadahnya. Dapat kemenangan. Diagih Allah suatu kemenangan. Yang kedua berlaku doanya. Gitu. Kalau lah tahunya Tuhan tentu doanya berlaku. Nah ini kini ko itu pula ni dah ada. Alah wa itu lah payah doa ndak berlaku pula. Itulah yang dialami di umat kini. Kan gitu. Sampai inyo Tuhan ko badewa Tuhan ko tadi. Anan badewakan alat tasasa takana Tuhan baru mengadu minta rasaki. Tuhan bukan dewa yang kapan kamu butuh kamu panggil nang kecil Rasulullah. Nah, nang kecil Tuhan, aku senang orang nama minta kepadaku, tapi aku tidak suka dengan orang yang bisanya meminta dan pandai menyembah. Aku nan kadi lengkap idewa persyaratan itu. Kan nilai cukup lo baraba kamu enak. Alasan lo setiap rajin wak mengarajukan syariat segala macam zikir tiap malam labih malaikat menjagoan awak tengah malam lalatiah lo malaikat menjagoan lah di kerajaan awak tambah di kerajaan idui lah sama lo bentuk sabun masuk kai habis lama-lama tambah habis ya wak. Mula nak hutang awak saja ke masjid lah ke masjid baru tumbuh hutang di kedai sekolah. Itu dia apa nan kita karajuan tu salah di mata Tuhan.
Awak mencaliak nak kawak kerajuan. Nan Tuhan dah itu nak caliak dah. Sianan mangarajuan nan dicaliak ya. Layu kudarat kodrat nan diizinkan nan mengarajukan. Sebenarnya kalau berdoa aku tak perlu benar. Wallahi bikulli syai'in alim. Aku tahu apa yang akan terjadi. Kecil Allah. Dia awak ada percaya ke Tuhan berdoa yo atarui. Kan gitu. Kalau awak percaya ke Tuhan, itu itulah dicaliak jadi Tuhan. Tapi apakah hidup awak kau telah memenuhi syarat yang dikehendaki Allah atau alut? Untuk apa kita diduikan ke dunia ko? Untuk mengawak. Kalau sekadar idui, hanya idui, nan dirimu itu idui ya. Ya kan? Kalau sekadar makan awak makan, nan banyak kaki itu makan juga. Sebagai beribadah ya. Kalau beribadah, apa mu kasihnya ibadah ko? Alif awalnya, ha belakangnya. Artinya jalan rasio, ibadah yang tingkat rasio. Itulah timbulnya kaji. Ibadihi, ya, hadirkan kehidupanku. Ibadihi, kasrah hayat, bi batin, dal perjalankan hi dengan hayatku. Apakah kita Allah hayat Allah yang memperjalankan kepada wujudnya, atau kalau sudah hayat Allah yang menikmati dunia kau? Kudarai kuliah ulang hayat jangan ulang pulau kan tu. Nah itu nan harus kita rubah. Paham? Kalau ya. Nah, lei masuk haji tu. Banyak besar ambil bu ya. Kali ulang betul lele. Iya kan, iya. Kalau nangkalai itu kalau umpan lah tapi itu tak perlu ikannya di panjang-panjang dari kajanya umpan. Nama ngajak umpan, pun nan capek dapet. Jadi awak tak masuk ikan dan mengajak umpan. Maturun kaji itu jadian kudarai sekali. Kadim di matu awak. Indak sama lo menengah berita liputan 6 lo lah. Tiah lo apa cerita tiok suwe nak. Diguluang kaji itu dijadian raso jo pandangan. Putusan dalam hakikat jadi. Lah jadi awak bekor terjadilah apa nan awak inginkan. Paham? Insyaallah bu ya. Itu insyaallah. Baik. Pak Bur, Masih ada jemaah? Pak Basri tadi angkat tangan tuh Pak Basri. Silakan Pak Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanyakan sampai tambah 37 ada dia ya. Nah sampai kulit, daging, urat dan tulang. Nanti tu hati, jantung dan makna mani. Nambutannya ya pokok ikon masuk zahirnya atau baru ya. Ngatakan tu makomnya. Kalau nak nampak tu kulit daging urat tulang, nanti gonya ko adalah qalbi markubah jo mani. Nah itu kudaratnya umat. Ya. Umat ko tingkai apa? Kalau nak nampak ko zat di wadi mani kam, nanti beda puluh lain. Jadi makomnya tu yo. Kalau tahu aku darah yang akan dipakai tentu tahu wujudnya lah. Kalau masih baik awak beko, itu pula kodrat, iradat, ilmu itu hayat bagi Tuhan. Sama basar kalam ayat, nah itu beda. Itu kehidupan sifat bagi Allah. Nanti go lagi tadi itu zat bagi Allah.
Paham? Insyaallah. Jadi jemaah, ambo balik 10 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi